lucunya gini guys, ini kan kena gusur nih. Nah ini bersertifikat nih, ini sertifikat tuh ya. Yang ke tanda-tanda X itu bersertifikat guys tuh. Kalau tanda X gini bersertifikat guys, sertifikat ya. X bersertifikat. Jadi 1, 2, 3 sama 4, 5. Anehnya di tengah-tengah ini nggak bersertifikat. Berarti kan ini kali kan. Nah ini kali. Nah itu aneh, lucu kan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama saya Dani di channel Petualang dan Ekspor. Ya, kali ini saya berada di dalam komplek perumahan Yan Pemas ya, Yan Pemas Indah guys. Dimana di sana itu adalah sekolah 1 November. Jadi aku akan ngasih lihat sama kalian update terkininya hari ini di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Kemarin aku nggak sempat buat video. Ternyata guys panjang yang kena gusur guys. Yang kena tertipan itu panjang. Pokoknya dari gerbang Yan Pemas itu, dari ujung sana sampai kemari guys. Dari ujung gerbang ya kan, dari ujung gerbang Yan Pemas sekolah 1 November itu yang kena gusur sebelah kanan. Rupanya panjang guys. Aku kira di samping sekolah 1 November itu aja, ternyata panjang guys, dari ujung sana sampai kemari guys. Nah ini sampai kemari terlihat inilah kalinya guys. Nah ini kalinya sebenarnya, kalinya gede guys, jadi kecil. Nah aku berdiri di atas kali ya. Nah ini rumah-rumah yang kena gusur kemarin. Oke, aku akan kasih lihat sama kalian. Kita naik motor nih ya, kalau jalan kaki jauh guys dari sini ke sana sampai pintu keluar. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke guys, kita motoran ya. Ini dikerjakannya lembur guys kemarin itu, waktu di tanggal 30 ya, sampai malam teman-teman. Jadi waktu itu jadi sampai malam aku nggak mungkin buat video karena aku kecapean. Karena di tanggal 30 itu aku update terkininya 6 video. Nah ini ya, rumah-rumah yang kena gusur lembur guys. Sampai tadi kita dari ujung sana, ujung pengerjaan. Jadi seperti inilah ya. Nah ini ada masjid guys, ada masjid besar ya di dalam komplek perumahan Yan Pemas ini guys. Ternyata di dalam komplek juga ada rumah ilegal rupanya ya. Tak kira TKI ilegal aja yang ada, rupanya rumah ilegal juga ada guys. Di Masjid Al-Ifat. Masjid Al-Imah. Kita lagi berada di rumahan teman-teman ya. Bahan Yan Pemas. Berada di Tambun Selatan, Bekasi. Ternyata rumahnya mewah-mewah ya Bang Gus. Iya. Apa namanya, permanen semua ya. Permanen semua itu, jadi ini bisa puing-puing. Iya. Udah untung berapa juta orang nih, puluhan tahun. Puluhan tahun loh orang di sini. Iya, puluhan tahun. Ya. Kalau ngontrak ada berapa nih? Jadi udah tertib guys. Harusnya ini bayar ke negara. Iya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan rukonya dirobohkan, ya seberapa dengan penghasilan beberapa tahun dia berusaha di sini? Iya. Nah ini ya kena gusur semua. Kata-kata yang pas itu kena gusur ya guys, sekali lagi kena gusur. Kalau ditertibkan itu cocoknya untuk PKL. Nah, PKL pedagang kaki 5 ditertibkan itu cocok. Kalau digusur nah cocok kalau untuk bangunan. Pak. Nah ini guys. Ini lumayan jauh. Ya? Oh iya, lumayan jauh Bang. Perumahannya juga luas nih Bang Dan. Iya. Aku pikir kemarin sampai di sekolah 1 November aja Bang. Rupanya sampai kemarin. Ini malam-malam dikerjanya nih Bang. Lembur ya? Lembur pas tanggal 30 itu kemarin. Oh. Wah. Gila bener ya. Itu sekolahnya guys. Nah ini kan biasa puing-puingnya, saya bingung nih, ini dikerjain sama pihak dari pemerintah atau gimana ya? Itulah kurang tahu tuh Bang. Mungkin diambil tuh tanah uruk-uruk mungkin yang untuk diurukkan. Nah itu tuh lihat. Kena juga tuh. Yang kemarin kena nih teman-teman. Iya. Sekolah Islam Baitul Ilmi teman-teman. Nah, Tapi sekolah ini aman Bang. aman. Ini sekolah ini aman. Yang nggak aman ini sekolah 1 November. Nah itu Iya. gerbangnya kena hancurin kemarin kan. Nah itu. Karena memang gerbangnya pas banget di kali Bang. Iya. Kayaknya kena itu.
Banyak yang komentar nyalin kepala sekolahnya tuh. Kepala sekolahnya bertanggung tanggung jawab ini. Bener juga sih, karena dia yang pimpinannya kan. Oke. Pola pengesakan yang kemarin yang kita upload videonya. Jadi di sini tuh kita harus tertib guys. Tertib lalu lintas, tertib apa namanya? Tertib mendirikan bangunan. Juga sudah dirobohkan nih. Kemarin kita terakhir sampai di sini doang. Iya, sampai di Sudah sini. sampai depan ya. Sekarang sudah bersih. Nah tuh lagi ngambil apa nih bang? Lagi ngambil sisa-sisa besi. Besi tua. Lumayan lah buat Penghasilan. dijual. Sekilo kan lumayan 4.000 sekarang kan bang? Lumayan. Cair ya kan? Nah ini lagi potong terus pak, gergaji pak. Oh ini juga kalau nggak salah per kilonya berapa kemarin ya? 4.000-an bang. Ada yang bilang 13.000. Wah nggak mungkin bang. Oh ya. Nggak mungkin 13.000. Nah ini beko anakan masih ada situ guys ya. Itu beko anakan guys. Jadi itu beko anakan ya itu. Beko anakan. Kita cari beko bapak sama mama. Beko mama di sana, beko bapak di sana. Ya. Oke, coba kita ke sana. Ya bang, coba kita ke sana guys. Nah ini rumah yang 100 juta kemarin. Nah ini yang aku bilang guys, sebentar ya. Nah ini yang aku bilang, ini kan lucunya gini guys, ini kan kena gusur nih. Nah ini bersertifikat nih, ini sertifikat tuh ya. Yang tanda-tanda X itu bersertifikat guys tuh. Tunggu ya, aku kasih lihat sama kalian. Ini guys. Nah ini tanda X. Kalau tanda X gini bersertifikat guys. Ini juga X bersertifikat ya. X bersertifikat. Ini juga X bersertifikat. Jadi 1, 2, 3 sama 4, 5. Sorry guys, 5 ya. Ternyata 5 guys yang bersertifikat. Kemarin di video aku terakhir di sore aku bilang 4 di sini ya. Ternyata 5 guys. 5 bangunan bersertifikat. Ini aja 3. Ini 3. Nah ini 2 nih. 1 usaha buat kusen, 1 usaha besi guys. Usaha besi itu ya itu. Jadi 3 yang bersertifikat. Nah anehnya di tengah-tengah ini nggak bersertifikat. Berarti kan ini kali kan. Nah ini kali. Nah itu aneh, lucu kan. Berarti ini semuanya ini kali sebenarnya. Gimana bisa lolos ya waktu membuat sertifikat? Ini harus bertanggung jawab pejabat-pejabatnya nih guys. Baik camat-camatnya dulu, lurahnya dulu, RT-nya dulu harus bertanggung jawab. Kenapa bisa menggolkan, meloloskan sertifikat di atas kali. Oke, kita lanjut. Jadi aku apa ya guys ya? Aku ralat omonganku ya guys ya. Ternyata di sini 5 guys, 5 bangunan bersertifikat, bukan 4, 5 di sini. Yang dekat ini ya, dekat Kali Baru. Nah, itu Kali Baru tuh ya. Nah, sedangkan yang di sana itu 3 atau 4. Berarti totalnya 9, kurang lebih 9 ya. 9 bangunan bersertifikat. Kalau di video kemarin kan 7 atau 8 gitu. Oke, kita lanjut ke sana ya. Kita lihat ke sana guys. Udah sampai mana pengerjaannya? Kita nggak tahu nih. Nah ini ya sertifikat. Kita nggak tahu nih mau jadikan apa ya. Selanjutnya ini bersertifikat. Nah XX ini bersertifikat. Nah sementara samping-sampingnya dihancuri ya kan. Logikanya di mana gitu guys? Di sampingnya semua dihancuri. Tapi 4 rumah itu bersertifikat. Logikanya di mana? Itu harus kena hukum tuh yang buat sertifikat. Harus dijerat hukum tuh. Nak pidana itu. Menggolkan, meloloskan rumah di atas kali bersertifikat. Nah, soal sertifikat bodongnya aku nggak tahu ya. Yang penting aku informasikan gitulah guys. Harusnya goal. Nah ini. Saat ini seperti hari Jumat ya, Jumat pagi ya. Seperti inilah saya saat ini guys. Lihat. Sudah pada runtuh semua. Mungkin kalian bosan ya lihat video saya gini-gini aja ya. Aku menginformasikan yang seperti inilah guys, ala kadarnya ya kan. Karena kita nggak tahu pengerjaan apa hari ini akan terjadi ya. Entahkah bersih-bersih, entahkah apa pengerukan pelebaran kali, kita nggak tahu. Pokoknya ikuti terus channel saya guys. Itu masih banyak yang ngambil besi, siap-siap puing. Lihat.
Oh bisa ya, bersertifikat. Itu aja masih terbayang aku kepikiran. Harus adil. Kalau satu kena gusur, yang lainnya harus kena gusur. Harus adil. Periksa benar-benar sertifikatnya. Karena jangankan kali ya, laut aja bisa bersertifikat. Sebentar lagi langit pun bersertifikat guys. Langit akan dipatok-patok sama orang Indonesia. Tinggal bayar aja kalau ada uang ya kan. Masalah resiko nggak. Nah, kalau misalkan kita sertifikat kali, nah masalah banjir urusan kalian lah itu kan gitu. Tapi kalau langit di sertifikat, nah nanti nggak muncul pula matahari kan, bahaya. Kita jemur pakaian nggak kering-kering pakaian kita. Gimbe, emang orang Indonesia nih gokil-gokil ya. Semua di sertifikat, kali, sungai, laut, apalagi guys, langit ya kan. Nah, setelah tol langit, nah sekarang sertifikat langit. Nah, aneh-aneh lah negara Republik Kesatuan Konoha ini. NKRH ya kan, NKRH, Negara Kesatuan Republik Konoha. NKRK ya, Negara Kesatuan Republik, NKRK ya Konoha. Ah ini guys, ini beko bapaan. Nah ini beko bapaan ya, bersih ya, ludes. Nah ini kantor lurah sebelah kirinya. Nah kita nggak tahu nih mau diapa, mau dikeruk lagi kah, mau diapa kita nggak tahu, tunggu aja ya. Wah bersih guys ya kan, bersih. Kan enak dipandang ya kan, sedekat mata memandang aja, sedekat mata memandang, sejauh mata memandang, enak dilihat kayak gini. Nampak dia ya kan, mana orang-orang ganteng, orang-orang cantik, yang elek, yang burik ya, semua nampak ya, kelihatan. Bersatu padu dia. Halo, lihat. Oh, tarik terus. Ya, jangan kasih poin. Oh, hancur kan rumah tuh. Ya, bagus. Ah, hancur kan tuh bapak yang pakai topi kemarin tuh ya. Tuh, pakai topi kemarin tuh yang aku kasih uang itu, guys. Nah, ini dia bersertifikat, guys. Ini bersertifikat semua nih, nih. Tekan 1 2 3 4 5. Ini 5 ternyata, guys. Berarti berapa bangunannya? Ini 1 2, ini sama nih, ini 1 ya, 1. Berarti 1 2 3 4 5 guys, 5 bangunan di sini. Berarti sana tadi 4 9 ternyata ya, bukan 7 atau 8, berarti 9. Sama sana tadi 9 bangunan yang bersertifikat di atas kali guys. Nah oke lah, kita putar balik ya. Oke kita lanjut putar balik lagi ke sana, ke arah kali baru. Jadi totalnya 9 bangunan bersertifikat guys, bukan 7 atau 8. Tapi nggak tahu itu ruko-ruko menyatu apa enggak. Maksudnya gini, 4 ruko itu satu sertifikat, kita nggak tahu juga ya kan. Yang jelas itu ada 4 pintu ruko gitu, 4 pintu ruko. Tapi apakah ruko yang satunya itu satu sertifikat, nah kita nggak tahu. Itulah lagi cari tahu ya. Yang penting aku buat judulnya 9 ya, 9 bangunan sertifikat, dah gitu aja udah. Masalah ternyata nanti nggak sampai 9, nah pokoknya kayak gitulah. Karena aku malas nanya-nanya, nanti kalau aku tanya sama orangnya sinis nanti udah pasti ya kan. Udah pasti sinis itu. Jadi aku udah nebak aja. Yang penting ada bangunan bersertifikat di atas kali. Nah, itu aja. Jadi harus adil. Satu kena gusur, yang lain harus kena gusur gitu. Curiga aku sertifikatnya curiga nih, asli apa enggak. Nanti pengadilan yang membuktikan, kan gitu. Urusan dunia, pengadilan dunia, nanti di akhirat juga pengadilan akhirat. Insya Allah nanti kalau udah jadikan kali, udah dikeruk, dibalikkan seperti dulu tahun 90-an, nggak akan ada banjir lagi guys, insya Allah guys. Ya mungkin teman-teman sekian dulu vlog saya guys ya, untuk part 1 di hari ini guys. Nah ikuti terus channel saya ya guys. Habis ini mungkin saya entah bisa jadi ke Kali Gabus, nengok sheet file di sana udah sampai mana, atau bisa juga Kali Baru gitu. Pokoknya pantengin terus ya guys. Kita dukung kinerja Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah jangan salah sebut lagi saya guys. Soalnya kemarin saya sebut
Sumatera Barat. Nah, biasalah namanya manusia ya kan. Manusia itu kadang-kadang saking semangatnya salah-salahnya ngomong dia. Jadi kalau ada pula yang gara-gara abang bilang Gubernur Kang Deddy Mulyadi Sumatera Barat, aku balik unsur katanya. Anjay. Hanya gara-gara itu diunsupnya ya kan. Ya udahlah, terserah ibu bapak lah. Mau unsur mau apa terserah ibu bapak yang punya tak jari ya kan. Ya terserah lah ya kan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kekurangan hanya milik manusia. Oke, sampai jumpa.